Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi an'amana bi ni'matil iman wal Islam. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Wa rabbi zidni ilma wa razzuqni fahma. Alhamdulillahirabbil alamin. Saudaraku yang berhadir jamaah pengajian-kajian DKM Al-Ikhlas Kamis malam yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena nikmat iman dan Islam yang diberikan. Semoga nikmat iman dan Islam itu akan membuat kita termasuk orang-orang yang memiliki orientasi hidup yang jelas, orientasi hidup yang kuat, kokoh lagi istiqamah, dan bukan orang yang kehilangan orientasi hidup yang mengakibatkan banyak kemudaratan dalam perjalanan hidupnya dunia dan akhirat. Saudaraku, saya seperti pada pertemuan bulan kemarin, sebelum saya sampaikan sekali lagi dengan segala kerendahan hati, kajian saya adalah kajian yang barangkali tidak seperti kajian-kajian yang ada, karena bermakna saya ingin menambah yang nggak ada gitu. Oh ya, baik. Jadi saya memang mencoba memberi perspektif lain untuk mengkayakan perspektif yang juga sudah ada sebelumnya. Sehingga dengan demikian wawasan keislaman kita mengembang dan memperkaya khasanah pemikiran kita sehingga menampilkan Islam yang rahmatan lil alamin, karena dari berbagai perspektif justru menunjukkan keunggulan Islam itu sendiri. Judul kita adalah kehilangan orientasi hidup dan dampaknya, yang barangkali sering orang menduga bahwa bencana kehidupan itu adalah saat kita kehilangan harta, kehilangan anggota keluarga, atau barangkali kehilangan jabatan, orang yang sangat kita cintai, sakit yang menahun dan sebagainya. Lupa bahwa bencana yang paling besar sesungguhnya adalah ketika kita kehilangan orientasi hidup. Maaf, sudah bau tanah, tapi pikiran dan kerja masih terfokus pada gemerlapnya dunia. Berkurung dalam sepi, bahkan belum tahu jalan kembali pulang. Sudah tidak tahu, malah tidak mau tahu. Ini orang-orang termasuk yang kehilangan orientasi hidup. Padahal Allah selalu ingatkan, Rasulullah sering mengingatkan kita tentang celaka yang menimpa orang yang kehilangan orientasi hidup, apalagi saat mereka sudah menempuh usia lansia. Rasul mengingatkan tentang umur 40 tahun, 50 tahun, dan 60 tahun. Yang kalau juga tidak timbul sebuah kesadaran, maka tidak ada lagi alasan untuk menghukumnya. Kira-kira demikian dalam beberapa hadis yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Kajian kita ini mencoba akan mengupas tuntas dengan menggunakan sudut pandang Islam dengan disertai argumentasi Al-Quran, As-Sunnah, dan pandangan para ulama serta cendekiawan Islam yang lainnya. Apa yang dimaksud dengan kehilangan orientasi hidup? Ya, kehilangan orientasi hidup artinya seseorang yang tidak memiliki arah, tidak memiliki tujuan atau prinsip yang jelas dalam menjalani kehidupannya. Ya. Yang bisa menimbulkan perasaan hampa, bingung, dan tidak termotivasi. Bapak Ibu, kondisi ini muncul karena berbagai faktor. Misalnya, tidak adanya nilai-nilai panduan. Yang kedua, pengaruh eksternal, lingkungan sosial. Atau boleh jadi karena ada peristiwa besar yang mengguncang hidupnya, mengguncang jiwanya, maka orang ini seperti merasa kehilangan pedoman hidup.
Dan dampak besar kehilangan orientasi hidup melahirkan masalah mentalitas. Ya, dapat berkontribusi pada depresi, kecemasan, dan mungkin juga keinginan untuk bunuh diri. Atau mungkin dampaknya juga ketidakpuasan. Orang yang sudah mengalami kehilangan orientasi hidup sulit untuk menetapkan tujuan jangka panjangnya, yang berujung kepada ketidakpuasan terhadap apa yang dia peroleh dalam kehidupannya. Mungkin juga ada perasaan kosong. Sulit menemukan makna dan tujuan hidup, menciptakan perasaan yang kosong. Dan pada akhirnya mungkin menurunkan motivasi hidup. Kehilangan semangat untuk bekerja dan untuk melakukan aktivitas. Ini adalah bagian dari dampak akibat kehilangan orientasi hidup. Bagaimana orientasi hidup seorang muslim? Apa itu? Saudaraku, kita melacak kepada sumber rujukan Islam yang pertama Al-Quran, ketika Allah berfirman, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Dan tidaklah aku menciptakan jin dan manusia agar mereka menyembah kepadaku, agar mereka menyembahku. Az-Zariyat ayat 56. Nah, penjelasan kemudian ayat lain Al-Baqarah ya. Ayat 30, inni ja'alun fil ardi khalifah, sesungguhnya aku hendak menjadikan khalifah di muka bumi. Penjelasan mengenai orientasi hidup tersebut sebetulnya mencakup beberapa aspek yang penting. Pertama, tujuan penciptaan. Ayat ini, Az-Zariyat ayat 51, ayat 56 misalnya, secara eksplisit menyatakan bahwa tujuan fundamental penciptaan manusia dan jin adalah bukan sekedar menjalani kehidupan duniawi seperti makan, minum, bekerja, atau tidur, tetapi untuk mengenal dan beribadah kepada Allah. Ibadah menjadi alasan keberadaan bagi setiap muslim. Nah, makna mengabdi di sini barangkali kita kembangkan dalam lebih luas. Karena konsep ibadah dalam Islam tidak terbatas pada ritual keagamaan seperti sholat, puasa, zakat, atau haji saja. Ibadah memiliki makna atau dimensi yang lebih luas, mencakup ketaatan dan ketundukan terhadap segala perintah Allah, dan menjauhi larangannya dalam setiap aspek kehidupan kita. Kalau kita mengenal istilah ibadah ini kan ada dua ya, ada ibadah mahdoh atau ibadah khusus, ada ibadah ghairah mahdoh. Ibadah mahdoh ini, yang khusus ini adalah ibadah yang sifatnya ritual. Karena sifatnya ritual, seluruh aturan mainnya ditetapkan secara baku oleh Allah dan bersifat ketat. Ada perintah lakukan, nggak ada perintah berhenti. Jangan coba rekayasa. Tidak boleh ada sedikit pun campur tangan manusia untuk membuat model-model peribadatan kecuali apa yang disyariatkan oleh Allah dan Rasulnya. Tetapi ibadah dalam makna ghairah mahdoh atau yang bersifat umum atau luas adalah segala bentuk aktivitas hidup kita, manakala kita niatkan ibadah kepada Allah, maka makan, minum, tidur, bersenggama, menikah, atau bekerja, atau berusaha, atau bertani, atau apapun yang kita lakukan, manakala kita arahkan itu dalam kerangka sebagai wujud pengabdian kita kepada Allah, ibadah kita kepada Allah, maka dengan sendirinya itu akan bernilai ibadah. Maka dalam pelaksanaannya, prinsip-prinsip ibadah yang sifatnya muamalah duniawiyah ini bersifat longgar, dinamis. Tidak seketat ibadah ritual atau yang khusus. Kemudian seluruh aktivitas dunia yang dilakukan harus sesuai dengan syariat hukum Islam. Dan diniatkan untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, firman Allah ini juga mengingatkan kita tentang manifestasi dalam kehidupan sehari-hari. Orientasi hidup ini mengarahkan seseorang muslim untuk menjadikan setiap tindakan, pikiran, ucapan, atau segala bentuk
aktivitas apapun dilakukannya adalah bagian dari pengabdian kepada Sang Pencipta. Bagaimana mewujudkan ini? Ya tentu cara mewujudkannya adalah yang pertama selalu bersyukur atas segala nikmat yang diberikan Allah. Yang kedua adalah menjauhi perbuatan maksiat. Seperti tidak mencuri, tidak berzina, tidak riba, atau tidak menyebarkan fitnah, janji palsu dan segala macam. Dan menyelaraskan tujuan hidup pribadinya kepada tujuan penciptaannya. Jadi hidup kita ini ketika kita punya tujuan, apakah tujuan hidup kita ini berkesesuaian tidak? Dengan apa maksud Allah menciptakan kita? Arahnya semuanya harus mengarah kepada upaya mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala di dunia dan di akhirat. Dengan demikian, seorang muslim menjalani hidupnya dengan kesadaran penuh bahwa dia adalah hamba Allah yang mengemban tugas untuk mengabdi hanya kepadanya dan menjadikan seluruh aktivitas hidupnya semata-mata untuk mencapai tujuan hakiki tersebut, yaitu menjadi hamba Allah, ibadullah. Saudaraku, kalau kita memperhatikan lagi firman Allah yang tertera dalam Quran surat Al-Ahzab, ketika Allah bicara tentang dalam firman-Nya Al-Ahzab ayat 72, A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasyaitonir rajim. Inna aradna al-amanata 'ala as-samawati wal ardi wal jibal fa abaina ay yahmilnaha wa ashfaqna minha wa hamalahal insan innahu kana zaluman jahula. Sesungguhnya kami telah menawarkan amanat kepada langit dan bumi dan gunung-gunung, dan semuanya enggan untuk memikul amanat tersebut. Dan mereka khawatir akan mengkhianatinya. Dan dipikullah amanat itu oleh manusia. Sesungguhnya manusia itu amat zalim dan bodoh. Ayat-ayat ini menunjukkan bahwa manusia memiliki peran universal. Selain sebagai hamba Allah tadi yang harus taat beribadah, juga harus mengemban sebagai khalifah yang merupakan amanah khusus, misi unik sesuai dengan potensi takdir Allah, sesuai potensi dan takdir Allah. Kalau kita rujuk lagi perspektif hadis, la tazalu qadama 'abdin yaumil qiyamah hatta yus'ala an umrihi fima afnahu wa an ilmihi fima fa'ala fihi wa ammalihi min aina iktasabahu wa fima anfaqahu wa an jismihi fima ablahu. Tidak akan bergeser kedua kaki seorang hamba pada hari kiamat, kata Rasulullah, sampai ia ditanya tentang umurnya, untuk apa dihabiskan, tentang ilmunya, bagaimana dia mengamalkan ilmunya, tentang hartanya, dari mana dia peroleh, untuk apa dibelanjakan, dan serta tubuhnya digunakan untuk apa. Hadis ini, keterangan hadisnya adalah Sunan Tirmizi, ya. Dengan status hadis hasan sahih menurut At-Tirmizi, diriwayatkan juga oleh Ad-Darimi dan Al-Baihaqi. Hadis ini menunjukkan pertanggungjawaban manusia secara keseluruhan di hadapan Allah pada hari kiamat. Apa itu? Umurnya, tentang penggunaan waktu umurnya, ilmunya, apakah diamalkan atau disimpan atau diajarkan, hartanya, bagaimana dia memperoleh, cara penggunaannya, dan jasadnya atau tubuhnya, tentang bagaimana kekuatan dan kesehatannya itu dipergunakan, dimanfaatkan untuk apa. Mari kita lihat bagaimana pandangan ulama dan sekian muslim tentang orang-orang atau tentang makna kehilangan orientasi diri. Imam Al-Ghazali dalam kitabnya Ihya Ulumuddin mengatakan, orang yang kehilangan orientasi diri adalah orang yang tidak mengenal dirinya dan tidak mengenal Tuhannya. Ia hidup untuk dunia, padahal dunia tidak pernah hidup untuknya. Ibnul Qayyim Al-Jauziyah mengatakan, kehilangan orientasi diri dimulai saat hati berpaling dari Allah
Ia masih hidup, tapi hatinya mati. Ia masih berjalan, tapi tanpa tujuan. Syekh Qutb dalam kitabnya Fi Zilalil Quran, manusia modern kehilangan orientasi diri bukan karena kekurangan ilmu, tetapi karena kehilangan ruh keimanan yang menjadi pusat keseimbangan. Jadi ketika ilmu tinggi tetapi tidak dibarengi dengan iman, maka ilmu yang tinggi itu tidak akan membuat manusia berada pada posisi yang terbaik dalam hidupnya, melainkan dia menjadi rusak karena tidak dibarengi dengan ruh keimanan yang melatar belakangi keilmuannya. Saudaraku, jadi bisa dikatakan arti kehilangan orientasi hidup seorang muslim itu adalah yang pertama mungkin hidup tanpa kesadaran sebagai Abdullah atau hamba Allah. Dua, mengutamakan tujuan duniawi di atas dunia, di atas tujuan ukhrawi. Yang ketiga, mempersempit makna ibadah. Seolah-olah solat untuk solat, puasa untuk puasa, haji untuk haji. Tanpa melihat apa makna diadakannya ibadah tersebut dalam konteks aktualisasi ibadah solat, aktualisasi atau implementasi puasa, aktualisasi atau implementasi daripada haji, jarang dikaji, jarang dipikirkan, jarang dilaksanakan. Atau yang keempat, tindakan dan pikiran tidak selaras dengan syariat. Yang kelima, ketidakselarasan tujuan hidup. Kehilangan orientasi hidup seorang muslim seperti ini, berdasarkan penjelasan yang diberikan, dapat diartikan sebagaimana bahwa seseorang itu menjadi menyimpang atau melupakan tujuan fundamentalnya, yaitu untuk mengenal dan semata untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, ini bukan sekedar tentang melewatkan sholat atau puasa, tapi mencakup kegagalan dalam menjadikan seluruh aspek hidupnya, aspek kehidupannya sebagai bentuk pengabdian kepada Allah. Jadi, bisa dikatakan bahwa kehilangan orientasi hidup bagi seorang muslim berarti hidup tanpa kompas spiritual, di mana tujuan hakiki keberadaan terabaikan dan aktivitas dunia tidak lagi terhubung dengan satu tujuan fundamentalnya, yakni hanya mengabdi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudaraku, bisa kita ambil kesimpulan berdasarkan pandangan ulama dan cendekian muslim dapat dikatakan bahwa kehilangan orientasi hidup seorang muslim adalah ketika ia tidak tahu untuk apa sebenarnya tujuan hidupnya di muka bumi ini. Yang kedua, dia tidak tahu peran apa yang Allah inginkan yang menyebabkan dia diciptakan oleh Allah. Yang ketiga, apa misi yang Allah pikulkan sebenarnya yang harus dia emban ke dunia, maka dia dilahirkan di dunia ini. Di dunia ini. Saudaraku, bagaimana kita mengenal sebetulnya peranku apa di dunia ini ya? Bagaimana cara mengetahui peranku di dunia ini? Saudaraku, saya menggunakan kata peranku untuk mengatakan bahwa semua kita mestinya peduli tentang mengapa kita hidup dan untuk apa kita hidup. Dan sebetulnya apa peran yang harus kita jalankan menurut Allah. Bukan menurut kita. Pertanyaan ini bukan sekedar tanya, tapi mestinya menjadi jeritan seorang hamba yang sedang mencari arah hakikinya di hadapan Allah. Dan Anda semuanya benar-benar pasti tahu bahwa hanya Allah yang mengetahui secara penuh peran hidup kita seperti apa. Hanya saja Allah memang memberikan tanda-tandanya, ya, agar manusia dapat mengenali dirinya. Misalnya kalau kita lihat tadi dari merujuk pada firman Allah, Inni ja'alim fil ardi khalifah. Bahwa ayat tersebut menegaskan penciptaan manusia bukan sekedar berlomba atau mengejar dunia, tetapi untuk melaksanakan amanah hidup. Sebuah misi ilahiyah yang tertanam sejak ruh ditiupkan. Makna ayat ini bisa berarti, kalau kita perhatikan penafsiran Imam Fakhruddin Ar-Razi,
menafsirkan bahwa ayat khalifah yang disebut khalifah. Khalifah bukan hanya kekuasaan politik, tetapi amanah pribadi. Bagaimana setiap insan mengelola jiwanya, mengelola keluarganya, dan lingkungannya sesuai dengan kehendak Allah. Itu dalam tafsir Al-Kabir. Ibnu Arabi berkata, setiap insan adalah cermin nama Allah yang berbeda. Tidak ada dua manusia yang memantulkan cahaya ilahi dengan cara yang sama. Jadi ini seakan-akan mengingatkan kita bahwa memang, perhatikanlah, kita sudah sampaikan barangkali pertemuan yang kemarin ya, bahwa seluruh manusia ini mulai dari Adam sampai yang hidup hari ini, tidak ada satupun yang memiliki sidik jari yang sama. Itu artinya kita adalah satu pribadi yang unik, yang memiliki sesuatu yang tidak dimiliki orang lain. Bermakna kita punya misi khusus yang tidak dimiliki oleh orang lain, dan sebab itulah kita diciptakan. Saudaraku, jadi memang hal utama yang teramat penting dalam hidup bagi kita sesungguhnya adalah mencari tahu apa sesungguhnya peran yang disiapkan Allah untukku. Yang oleh sebab itulah Allah menurunkan ke muka bumi ini. Ini pertanyaan yang sangat menggoda. Karena dengan apa yang disampaikan Allah itu, itulah nanti yang dituntut pertanggungjawabannya. Seperti yang dikatakan dalam hadis, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Nah, peran itu yang ditanyakan. Karena itu hanya milik kamu. Itulah misi kamu seharusnya. Itu yang akan ditanya pertanggungjawabannya. Bapak Ibu, bagaimana cara kita mengetahui peran kita di dunia ini? Ya mungkin kita lihat lagi ketika Allah berkata, "Walladzi ja'ala lakum khalafil ard wa rafa'a ba'dakum fawqa ba'din darajatin liyabluwakum fima atakum." Dialah yang menjadikan kamu khalifah di bumi. Dan dia meninggikan sebagian kamu atas sebagian yang lain beberapa derajat. Untuk mengujimu tentang apa yang diberikannya kepadamu. Al-An'am 165. Kata Imam Al-Ghazali, hakikat kebahagiaan adalah ketika seseorang mengenal Allah. Lalu segala sesuatu yang ia lakukan menjadi sarana untuk mendekat kepadanya. Jalaluddin Rumi berkata, setiap orang datang ke dunia dengan tugas tertentu. Biarkan hatimu yang membimbing, karena ia tahu jalan menuju Tuhanmu. Ibnul Qayyim menulis, kebutuhan hati terhadap Allah lebih besar daripada kebutuhan tubuh terhadap makanan dan minuman. Tidak akan pernah tenang hati seorang hamba, kecuali ia benar-benar kembali kepada Allah. Saudaraku, ayat Al-An'am 165 ini menegaskan setiap manusia adalah khalifah dengan posisi yang spesifik. Yang kedua, Allah akan memberi porsi ujian dan amanah berbeda sesuai dengan anugerahnya. Yang ketiga, peran sesungguhnya ada pada bagaimana kita mengelola apa yang telah Dia titipkan kepada kita. Saudaraku, bahkan ada ulama yang berkata dan mengingatkan bahwa jika engkau belum tahu peranmu, maka mintalah Allah menunjukkan pintu amal yang paling menenangkan hatimu saat engkau melakukannya. Kalau ketemu pintu amal, saat kita melakukannya, hati kita begitu tenang, maka itu adalah pertanda spesifikasi pintu yang Allah bukakan untuk kamu. Itu barangkali medan kamu. Itulah barangkali misi kamu yang akan dikembangkan dalam kehidupan. Mari kita perhatikan bagaimana tanda-tanda spesifik, tanda-tanda spesifikasi peran hidup kita berdasarkan petunjuk Al-Quran. Firman Allah Al-Isra, A'udzubillahi as-samil 'alim minasyaitonir rajim, qul kullu ya'malu
ala syakilatih. Farabbukum a'lamu biman huwa ahda sabila. Katakanlah setiap orang berbuat menurut pembawaannya masing-masing. Maka Tuhanmu lebih mengetahui siapa yang lebih benar jalannya. Al-Isra ayat 84. Jadi untuk dari ayat ini kita membaca isyarat, Allah menegaskan bahwa setiap orang punya syakilah, karakteristik yang unik, kecenderungan, punya fitrah, punya pola unik. Spesifikasi peran inilah yang seringkali tercermin dari kecenderungan alami hati kita. Kita senangnya mau dakwah di bidang apa? Kita senangnya kalau melakukan tindakan apa? Itu salah satu tanda yang Allah berikan. Ingatkan bahwa pertama adalah syakilah, karakter, kecenderungan fitrah. Karena ini adalah cermin kecenderungan alam hati kita. Yang kedua, Rasulullah bersabda, "Innallaha yuhibbu idza 'amila ahadukum 'amalan ayyud qinahu." Sesungguhnya Allah mencintai apabila seseorang dari kalian melakukan suatu pekerjaan, ia mengerjakannya dengan itqan. Itqan itu dengan kesungguhan, ketetapan, atau dengan sempurna. Bahasa sekarang profesional. Lakukan pekerjaan dengan profesional. Ketika Anda melakukannya seperti itu adalah isyarat amal yang menjadi pintu spesifik peran kita. Adalah amal yang kita lakukan dengan semangat cinta. Dengan kegigihan dan ketekunan dan penuh kesungguhan melampaui aktivitas-aktivitas kita di luar yang lain. Bagaimana kita mengenal tanda-tanda spesifik itu? Berdasarkan pandangan para ulama. Tadi Al-Quran, hadis, kemudian sekarang pandangan ulama. Imam Al-Ghazali berkata, ketahuilah bahwa jalan mendekat kepada Allah itu beraneka ragam. Maka carilah jalan yang paling engkau sukai dan paling menghidupkan hatimu. Karena itu adalah tanda pintu yang Allah bukakan untukmu. Sedangkan Ibnu Qayyim al-Jauziyah berkata, setiap hamba memiliki pintu amal yang lebih lapang daripada pintu lainnya. Artinya dia lebih suka amal itu dibandingkan amal lainnya. Jika ia memasukinya, ia akan menjadi ringan. Ia akan lebih ikhlas. Ia akan lebih istiqamah. Itulah jalan yang Allah pilihkan buat kita. Maka mulai kita membaca. Amal-amal apa yang kalau kita lakukan, kita merasa lebih ringan. Kita lebih merasa ikhlas. Kita istiqomah di bidang itu. Karena itu adalah tanda spesifik bahwa itu adalah jalan yang Allah siapkan untuk kita. Kalau seorang sufi, Rumi berkata, burung tidak diajari terbang, ikan tidak diajari berenang. Begitu pula engkau. Allah telah meletakkan sesuatu di dalam dirimu yang menuntunmu kepada peranmu. Bapak Ibu, mari kita lihat tanda-tanda praktis untuk mengenali peran kita. Yang pertama, apa yang membuat hatimu hidup? Amal apa yang ketika engkau lakukan, engkau merasa lebih dekat kepada Allah? Serasa hatimu dipenuhi cahaya. Itulah pintu amal yang paling sesuai dengan fitrah. Yang kedua, apa yang tetap engkau lakukan walau tidak diminta atau tidak dipuji orang. Ketika kita melakukan suatu amal, amal itu tidak diminta oleh orang lain dan juga tidak dipuji oleh orang lain. Tetapi amal tersebut sangat senang kita lakukan. Kita senang hati saja.
Gembira saja. Amal yang terus engkau kerjakan meski sepi penonton, sepi dari sorotan, tidak viral, jangan-jangan itulah cintamu yang tulus. Bapak Ibu, yang ketiga, tanda-tanda praktis untuk mengenali peran kita. Sebenarnya peran saya di mana? Apa bakat dan kemampuan yang Allah titipkan? Baca diri kita. Karena Allah tidak membebani kita kecuali sesuai kemampuan. Bakat, ilmu, dan karuniamu yang unik itulah sebetulnya isyarat, itulah peranmu sesungguhnya. Saudaraku, yang keempat, di mana kita merasa paling bermanfaat? Khairun nas anfa'uhum linnas. Manusia yang terbaik adalah yang paling banyak bermanfaat. Peran kita ini sering tampak di medan, di mana kita bisa memberi dampak besar bagi orang lain. Ketika kita selalu ada di situ, ketika kita berada pada tempat yang paling bermanfaat, boleh jadi itu tanda-tanda. Disitulah fashion kita, kira-kira begitu ya. Yang terakhir, apa ujian yang paling sering Allah berikan kepadamu? Kadang peran hidup kita terletak di balik ujian yang paling berat. Karena saat itulah Allah sedang memoles kita untuk memikul amanah. Semakin kita tetap berupaya istiqamah, mudah-mudahan itulah barangkali medan yang Allah persiapkan kita untuk bisa menyelesaikan amanah yang telah Allah berikan. Saudaraku, sebagai penutup, saya kutipkan apa yang saya sampaikan pada pertemuan kita sebelumnya. Jika hidup adalah kompetisi, maka tidak akan ada kekuasaan bagi yang menang dan tidak akan ada kedamaian bagi yang kalah. Tapi ketika hidup kita anggap sebagai misi, maka semua orang akan bisa menang dalam versinya masing-masing. Dan pada saat itulah kita merasakan kenikmatan, kedamaian, karena kita menemukan eksistensi diri kita, peran dan fungsi kita yang dititipkan oleh Allah, yang diisyaratkan oleh Allah dan Rasul untuk kita jalankan. Mudah-mudahan dengan demikian nanti saat Allah menuntut pertanggungjawaban kullukum ra'in wa kullukum an ra'iyatihi, tiap-tiap kamu adalah pemimpin dan tiap-tiap pemimpin akan ditanya pertanggungjawabannya, kita mampu menjawab apa yang spesifik Allah berikan itu sudah kita jalankan. Tapi ketika kita kehilangan orientasi hidup, itu bisa terjadi karena memang kita tidak tahu peran-peran itu. Dan inilah yang menjadi persoalan, bahwa sudah manula barangkali aktivitasnya lebih banyak, 70% bicara tentang bagaimana menata kesehatan, bagaimana membangun hubungan dengan teman-teman lama, hal-hal yang membawa kepada kebahagiaan hati, kebahagiaan pikiran, menghidupkan pemikiran, tetapi tidak pernah bersiap kalau mati bagaimana. Jadi semangat untuk menjaga kesehatan luar biasa. Sayangnya tidak sesemangat kalau akhirnya mati juga. Apakah kita sudah siap untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mempersiapkan diri untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tentang ilmu kita dapat dari mana, harta kita diperoleh dari mana, kemana akan bagaimana akan sampai kepada letih lelah kita akhir dunia. Sebenarnya benar, saudaraku, ketika kita mulai menyadari bahwa sudah saatnya kita mencari tahu fashion kita yang diciptakan oleh Allah bagi kita di mana, konsisten haji.
Karena memang tidak ada satu manusia yang diciptakan sama oleh Allah. Karena yang diciptakan itu memiliki tugas yang spesifik. Kuntum khairu ummatin ukhrijat lin-nas. Kamu adalah sebaik-baik umat yang diciptakan Allah. Ukhrijat lin-nas, diturunkan, dikeluarkan untuk mengajak manusia kepada kebaikan. Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Mengatakan orang kepada kita. Sekecil apapun peran kita, baik peran sebagai suami, baik peran sebagai istri, baik sebagai kakak tertua, abang tertua, atau sebagai guru, atau sebagai pimpinan, apapun yang kita perankan, maka lihatlah di situ. Di balik peran yang kita perankan itu, sebetulnya apakah kita juga sedang menjalankan misi? Saudaraku, peran-peran yang kita mainkan dalam kehidupan kita, kaitannya dengan misi adalah peran itu seperti apa ya? Mesin dengan kerangkanya. Itu kan. Tapi misi untuk apa kendaraan ini dibuat? Sifatnya lebih bagaimana sebetulnya kita bisa membuktikan apa bukti kita pernah lahir ke muka bumi ini. Apa yang kita buat sebagai pertanda bahwa, atau katakan bagaimana kita membuat sebuah monumen hidup bahwa kita pernah lahir ke muka bumi ini. Itulah misi. Saudara, mudah-mudahan Allah memberikan kekuatan kepada kita untuk istiqomah dalam agama ini, yang ditandai dengan keseriusan dan kesungguhan kita untuk terus-menerus menumbuh kembangkan pengetahuan dan pemahaman, sehingga agama yang kita dapatkan adalah agama yang menumbuhkan keceriaan, kesemangatan, dan selalu menghidupkan dan memberikan kemanfaatan bagi orang lain, sehingga nikmat itu terasa, lezatnya iman itu ternikmati, dan bukan sekedar menjalankan fungsi sebagai hamba dalam bentuk rutinitas, formalitas yang nyaris tanpa pencitraan. Karena itu tidak akan menghantarkan kita kepada maksud dan tujuan penciptaan kita. Semoga Allah memberikan kekuatan kepada kita dan memberikan hidayahnya kepada kita dan taufik dan hidayahnya, sehingga kita termasuk hamba-hambanya yang beroleh keselamatan di yaumil akhir, ditandainya dengan banyaknya kita memberi keselamatan bagi orang lain dalam kehidupan dunia kita ini. Sekira demikian, kalau ada mau diskusi, 1-2 bolehlah ya. Sebelum masuk waktu ya. Bapak Ibu, ibarat orang jualan pinginnya ada yang beli gitu. Silakan Pak. Tujuan hidup setelah tujuan hidup seorang muslim. Tujuan akhirnya, awal dan akhirnya adalah wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kemudian implementasi ibadah itulah yang menjadi realisasi daripada tujuan hidup kita itu. Yang dikatakan tadi, kalau misalnya kita sholat, apakah hakikat sholat itu sebetulnya? Ya kalau dimulai dengan takbir, kita muji Allah Maha Kuasa, kemudian akhirnya diakhiri dengan salam, maka tabiat seorang muslim sejatinya kemana dia bicara? Ke kanan, ke kiri, ke muka, ke belakang adalah memberikan kesejahteraan, keselamatan. Ya kira-kira itu fungsinya. Misalnya, salah satu saja itu. Jadi tujuan kita adalah untuk menjadi khalifah Allah di muka bumi. Artinya apa khalifah ini? Mengemban misi-misi yang kita bicarakan tadi. Kalau kita jalankan apa misi yang Allah isyaratkan kepada kita, maka berarti kita sedang menjalankan misi penciptaan Allah yang dengannya lah kita maka dilahirkan ke muka bumi. Toh dengan misi-misi itu ditandai dengan bahwa seorang adalah bukti. Kalau kita sebut apa tujuan hidup kita, tentu dalam kerangka akhirat ya. Tentu dalam kerangka akhirat. Apa yang kita bangun di muka bumi ini kan sebetulnya adalah pengumpulan modal saja Pak. Pada akhirnya semua itu adalah sebagai bentuk pertanggungjawaban, bentuk kesiapan kita di yaumil akhir nanti beroleh
keselamatan. Ya. Karena di akhirat kan tidak ada lagi pekerjaan, tidak ada lagi profesi. Di sana hanya memetik, memanen saja. Di dunia ini adalah proses menanam. Tanaman itu bermakna apa yang kita buat, apa yang kita lakukan, apa yang kita amalkan, apa yang kita arahkan dalam kerangka persiapan kita di yaumil akhir. Saya kira begitu. Ridho Allah. Saya kira yang kita capek, yang kita inginkan semuanya adalah ridho Allah. Karena surga dan neraka itu tergantung ridho Allah. Bahkan kata Rasulullah, amal-amal kita juga tidak punya peran apa-apa. Yang berperan adalah kalau Allah, ridhonya Allah. Itu yang saya ingat dalam beberapa pembacaan ya. Jadi ridho Allah terutama. Dengan ridhonya mudah-mudahan kita dihindarkan dari neraka. Dan dengan ridhonya pula kita beroleh surganya. Insya Allah. Boleh diperjelas barangkali? Kalau mungkin penangkapan saya kurang. Bagaimana? Ya. 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 Oke. Gitu ya. Oke, kalau mungkin atau barangkali harus diawali mestinya tadi ya. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya. Kalau diperhatikan tadi mungkin barangkali saya kurang pandai barangkali ya menyampaikan Pak ya, bahwa seluruh yang kita jadikan landasan ini adalah firman-firman Allah dan hadis Nabi yang menunjukkan pokok bahasan kita ini adalah aktivitas dunia dalam kerangka akhirat itu sebagai wujud pembuktian sebagai hamba Allah itu. Apa tujuan hamba Allah? Sudah jelas keinginannya adalah dia selamat dunia dan selamat di akhirat. Tapi fokus pembicaraan kita memang apa peran kita di dunia? Dalam kerangka apa? Keselamatan dunia dan akhirat. Minggu lalu kita bicara tentang bahaya kompetisi. Betapa orang menganggap hidup ini adalah kompetisi. Kemudian kita ingatkan, hidup ini adalah misi. Misi apa? Misi yang Allah tiupkan kepada kita. Untuk kita perankan di muka bumi ini dalam kerangka apa? Untuk mendapatkan ridhonya, keselamatan dunia, kebahagiaan dunia, dan akhirat. Rabbana atina fid dunya hasanah, wa fil akhirati hasanah. Kebahagiaan dunia dengan hidup kita berada dalam kelapangan, kesenangan, kebahagiaan, dan luput dari penderitaan, tetapi kebahagiaan akhirat kita ditandai dengan terhindarnya kita dari neraka. Insya Allah. Nggak ada tujuan akhirnya. Ya. Seakan-akan dunia saja bicaranya gitu ya. Ya. Oke. Terima kasih Pak. Terima kasih. Jadi artinya saya menjelaskan tapi tidak menjelaskan di sini gitu ya.
yang dikatakan tadi bahwa sebetulnya tujuan akhirnya apapun yang kita lakukan dalam kerangka untuk mendapatkan kebahagiaan akhirat itu yang surga tadi itu ya. Ya, ya. Terima kasih. Koreksi itu buat saya itu ya. Gitu Pak ya? Saya terima itu. Tidak ditutup dengan akhirnya kemana semua ini upaya-upaya ini. Ya. Kecuali menjalankan peran dan fungsi yang diamanatkan Allah. Untuk apa amanat Allah dijalankan? Akan kira-kira gitu ya. Itu yang belum disampaikan bahwa pada akhirnya memang walaupun perasaan saya sudah tahu kan kira-kira itu, tapi tidak tepat karena tidak menyimpulkan dalam sebuah akhir ceramah ya. Terima kasih Pak. Saya kira bapak-bapak dapat paham ya, bahwa yang saya sampaikan adalah segala sesuatu yang berkait dengan bagaimana kita memerankan peran dan fungsi sebagai hamba Allah dan sebagai khalifah Allah. Ketika kita jalankan itu, tentu dalam kerangka supaya kita bukan termasuk orang yang kehilangan orientasi diri, sehingga kita selamat di yaumil akhir. Nah itu yang nggak nyampe, yaumil akhirnya, pembahasan yaumil akhirnya. Terima kasih sudah diingatkan tadi ya, Bapak Ibu ya. Tentu semua yang kita jalankan itu, kenapa harus menjalankan menjadi hamba Allah? Kenapa harus menjalankan kita harus menanggung beban memegang amanah sebagai khalifah Allah? Ya karena kita memang besok dituntut pertanggungjawaban. Dan setelah kehidupan setelah kehidupan dunia ini akan ada kehidupan akhir. Kehidupan setelah kematian dunia. Yaitu apa? Kehidupan hari akhir nanti. Di mana di sanalah sebetulnya akhir perjalanan hidup manusia. Apakah kita berada di neraka atau di surga? Insya Allah ketika kita membicarakan tentang peran hamba. Dan ketika dia menjalankan juga perannya sebagai khalifah Allah muka bumi, maka tujuan kita tentunya adalah surga Jannatun Naim. Surga yang dijanjikan bagi orang-orang yang beramal soleh. Surga yang dijanjikan bagi orang yang mentaati Allah dan Rasulnya. Surga yang dijanjikan bagi orang-orang yang senantiasa berjuang menegakkan kalimat-kalimat Allah di muka bumi. Mudah-mudahan ini melengkapi atau menyempurnakan apa yang tadi tidak disampaikan dalam materi, Pak. Terima kasih, Pak. Ada lagi Bapak Ibu? Cukup? Mohon maaf, kita cukupkan demikian. Maha benar Allah dan kelemahan ada pada hambanya. Saya mohon ampun kepada Allah dan mohon kemaafan saudaraku sekalian. Nasrul minallah wa qarib. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.